Mungkin mohon izin kalau sebelum dilanjutkan ke pertanyaan bisa diperkenalkan dengan singkat namanya siapa, lalu kemudian asal instansi atau komunitas, dan bisa langsung disampaikan pertanyaannya dengan singkat dan bahwa kita memiliki leluhur yang sudah memiliki kecerdasan peradaban pada zaman, dan kemudian semuanya harus menjadi karya-karya akademik sehingga nanti kita punya buku-buku atau naskah-naskah akademik yang menjelaskan satu masalah demi satu masalah, satu peninggalan demi satu peninggalan untuk membangun dan menata masa depan. Jadi batu tulis nanti harus ada buku akademiknya yang memberikan kajian secara komprehensif dari mulai tanggal pembuatan, bahan pembuatan, siapa yang membuat, apa arti tulisannya, dan kemudian nanti mahkota binokasi atau yang pakai juga sama. Dan kemudian nanti ditentuin juga di sini misalnya dulu ternyata adalah pusat kerajaan Pakuan, kerajaan Sunda, yang ibu kotanya Pakuan Pajajaran. Sehingga saya dulu secara intuitif kan memberikan nama itu misalnya gedung kantor gubernur wilayah di wilayah Bogor namanya kantor wilayah Pakuan Pajajaran. Jadi ini yang naskah akademik itu nanti harus turunan jadi apa? Kan ini kita kan ada missing link, ada misi yang terputus. Ya saya bilang tadi jadi tata ruang, jadi tata bangunan, kemudian berubah lagi apa? Tata kelola pendidikan, tata kelola kesehatan, sehingga antara sejarah masa lalu dengan masa depan menjadi satu kesatuan. Dan kita jujur, konsepsi pembangunan yang kita kelola hari ini berantakan. Jadi harus dikembalikan kembali. Maka saya sampai hari ini kajian pemerintah provinsi adalah kajian perubahan tata ruang, karena itu syaratnya itu. Ketika ini misalnya dulu pusat pajajarannya di sini, ya di Bukit. Nanti taman batu tulis yang hijau pohon, kenapa jadi longsor? Karena salah dalam penerapan tata ruangnya. Seharusnya di situ daerah yang hijau dibuat jadi jalan. Kan aneh, jalan batu tulis longsor berarti batunya pecah kan gitu loh. Nah ini kan yang gini-gini deh, jadi yang gini-gini sehingga nanti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, membuat bangunan-bangunan tuh harus lihat landscape-nya dan harus lihat tata letak. Ini penting. Apalagi Pak, untuk kesiapan kita terakhir di Bandung gimana Pak? udah siap, biasa aja. Ada yang tambahan atau perubahan Pak? Oh enggak, ada pengayaan aja. Pengayaannya adalah ada penambahan kesenian. Ada dari Aceh, ada dari Madura, ada dari Ponorogo, dari Jogja, dari Solo. Nah, lebih mencerminkan khasanah berkesenian Nusantara. Mengenai kelanjutan Jalan Batu Tulis, sudah lagi proses lelang, sebentar lagi dikerjakan PU itu, tapi ya alokasinya sudah ada dan saya sudah dengar sudah dalam proses lelang, mungkin sebentar aman gitu ya. Ya nanti bikin perencanaannya dulu, jadi kan nggak ujuk-ujuk 9 miliar dulu, nanti 9 miliar itu peruntukannya untuk apa ya diajukan aja ke Pemprov, ya nanti oleh Pemprov dialokasikan. Tetapi dari sisi arsitektur ini juga harus dilakukan perubahan-perubahan. Ini museumnya agar lebih mencerminkan museum dan nanti udaranya diukur di dalamnya bisa menjamin ya keamanan, keawetan dari benda-benda keperbakalan yang karena tidak sesuai spek Pak di sini Pak. Kenapa? Tidak sesuai dengan spek, ini speknya bata merah, ini pakai hebel. Iyalah, tapi kan lebih baik ada daripada tiada Pak. Terus dari aluminium pun pakai kakat, tapi ini ya makanya nanti kan kita lihat nanti kemudian apakah yang 9 miliar itu bisa menyempurnakan misalnya suhu udaranya segala macam bisa dibantu dengan 9. Ya nanti saya diskusi dengan wali kota dan tim ahlinya ya. Kang, bagaimana sumur 7 Kang? Ya. Sumur 7 penduduk mengenai sumur 7. situs kerajaan yang sekarang hilang. Sumur 7. Yang penting jalan sumur 7 kembali ke asal. Ya nanti kita lihat ya. Saya kan belum bisa menjawab hal yang belum saya ketahui. Lokasinya tidak jauh dari sini kan? Ya nanti kita kembalikan apa yang menjadi situs sejarah harus kembali jadi situs sejarah. Banyak yang terdampak masalahnya. Bukan untuk pemujaan ya, bukan untuk pemujaan, tetapi untuk konservasi dan kenyamanan lingkungan. Jalan Batu Tulis harus jalan. Kenapa?
jalan sudah kencana ke ini Pak, Jalan Batu udah Tulis itu ngomong lah. penataannya bagaimana Pak? Jalannya statusnya jalan apa? Yang jalan nanti. Ya itu nanti konsepnya lagi akan dibuatkan. Ya, dari sini sampai ke sana kan yang sudah konsepnya akan dibuat. Kita akan membuat di 10 kabupaten penataan. Yang penting sumur 7 nya Pak. Jadi berharap sih kalau orang salut ya sih. Jalan pertama ketersediaannya, dan kemudian juga bukan hanya persoalan jalan khusus tambangnya. Tolong utamakan Tambangnya- jalan Batu Tulis. Sebentar, Pak. Jadi pertama kita lihat dulu apakah tambangnya masih akan ada keberlangsungan atau tidak. Kan gitu, kita ingin katanya ini kan kita ingin pada kajian lingkungan. Yang kedua, kalau masih ada keberlangsungan berapa luasnya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah tambang itu apa yang akan dilakukan, kan gitu loh, untuk kehidupan masyarakatnya. Ini yang lagi kita rumuskan sehingga menjadi tepat. Kemudian pajaknya bagaimana bagi hasilnya, karena rencana saya pajak tambang itu harus, ya kan, 70% itu kembali ke desa di mana tambang itu dilakukan. Jadi saya ingin membangun yang berkeadilan. Gitu. Pak, untuk kompensasi sendiri sejauh ini gimana? Kompensasi mana? Yang tuntutan masa aksi kemarin Nah, sudah dijelasin. sudah ada berapa Pak yang Bukan, diberikan? sudah dijelasin kok. Kalau pas saya harus jawab lagi. tepat sasaran itu Pak? Hah? Di lapangannya tidak tepat sasaran. Iya. Ya kalau di lapangan tidak tepat sasaran, yang mengajukannya siapa? Yang tahu detail siapa? Nanti desa Ya tanya aja ke kepala desa. Ya.